Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Tiana dengan NIM D01210115. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis 3 skripsi saya, yaitu yang pertama dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Berbantuan Media Audiovisual terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA Siswa Kelas 4 SD Gugus 6 Minggu tahun pembelajaran 2019-2020. Dan judul yang kedua yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Guided Inquiry Berbantuan Media Audiovisual pada Muatan IPAS terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Kelas 4 SDN Gugus 4 Kediri. Dan yang ketiga yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Proses Oriented Guided Inquiry Learning Berbantuan Media Mind Mapping terhadap Kompetensi Pengetahuan IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Gugus Kapten Japa tahun ajaran 2019-2020. Langsung saja ke skripsi pertama, yaitu latar belakang penelitian pada skripsi ini membahas beberapa topik, yaitu yang pertama teori singkat pendidikan di era revolusi industri 4.0, yang kedua pentingnya pembelajaran IPA di SD, yang ketiga permasalahan pembelajaran IPA di SD khususnya di gugus 6 Mengwi, yang keempat perancangan pelaksanaan pembelajaran agar menarik dan siswa dapat menemukan konsep pada pembelajaran IPA, dan yang kelima penjelasan mengenai model pembelajaran guided inquiry menurut penelitian yang terdahulu. Selanjutnya identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama hasil belajar siswa khususnya muatan materi IPA masih rendah. Siswa masih kurang aktif dan belum mampu mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah IPA. Siswa lebih sering menghafal sehingga materi pelajaran tidak dipahami secara mendalam. Pada pelaksanaan pembelajaran, siswa lebih cenderung mendengarkan penjelasan guru dan kurangnya kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep muatan materi IPA. Selanjutnya, deskripsi teoritis penelitian ini secara berturut-turut dijelaskan teori dari beberapa hal mengenai kompetensi pengetahuan IPA, model pembelajaran guided inquiry, bantuan audiovisual, dan pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimen desain. Data yang diperlukan untuk analisis adalah data yang tentang kompetensi pengetahuan IPA siswa yang merupakan penilaian pada aspek kognitif. Penelitian yang dilaksanakan ini menerapkan tes kompetensi pengetahuan IPA. Jenis tes yang diterapkan untuk memperoleh data penelitian ini ialah tes yang berbentuk objektif atau pilihan ganda biasa atau PGB. Variabel bebas yang digunakan pada riset ini adalah model pembelajaran guided inquiry berbantuan media audiovisual. Variabel terikat yang ada pada riset ini adalah kompetensi pengetahuan IPA. Dalam penelitian ini, untuk menguji validan instrumen digunakan dua jenis pengujian, yaitu pada validitas isinya dan validitas pada butir tes. Selanjutnya, uji reliabilitas tes pada riset ini berupa uraian dengan rumus Kudder-Richardson atau KR20. Analisis data yang diterapkan dalam riset ini adalah analisis statistik, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Uji normalitas pada riset ini menggunakan rumus uji Kolmogorov-Smirnov karena rumus ini fleksibel dan dapat digunakan pada sampel kecil maupun sampel besar, data dengan rasio atau berskala interval, serta data tabel distribusi frekuensi yang belum dikelompokkan. Uji homogenitas pada riset ini menggunakan uji Fisher atau uji F. Model pembelajaran guided inquiry berbantuan media audiovisual berpengaruh secara signifikan terhadap kompetensi pengetahuan IPA. Temuan penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh ke jenjang yang lebih baik dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya model pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif di dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran guided inquiry berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi pengetahuan belajar IPA. Materi indahnya keragaman di negeriku pada kelas 4 SD Gugus Mingwi tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, skripsi yang kedua, latar belakang penelitian pada skripsi ini membahas beberapa topik, yaitu yang pertama kurikulum merdeka, yang kedua pembelajaran abad 21,
ketiga permasalahan pembelajaran IPAS, keempat perancangan pelaksanaan pembelajaran dengan model guided inquiry, dan kelima penjelasan mengenai model pembelajaran guided inquiry menurut penelitian terdahulu. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini, yang pertama, kurangnya keterlibatan atau partisipasi siswa secara langsung dalam proses pembelajaran khususnya mata pelajaran IPAS. Yang kedua, siswa kurang serius dalam mengikuti pembelajaran karena kurangnya bimbingan guru dalam menggali seluruh informasi secara aktif. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman siswa dalam mengaitkan materi di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Deskripsi teoritis penelitian ini secara berturut-turut menjelaskan teori dari beberapa hal mengenai hakikat IPAS di sekolah dasar, keterampilan berpikir kritis, model pembelajaran guided inquiry, media audiovisual, dan model pembelajaran guided inquiry berbantuan media audiovisual. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan desain eksperimen semu atau quasi eksperimen DESI. Data yang diperlukan untuk analisis adalah data yang mengenai keterampilan berpikir kritis muatan IPAS siswa kelas 4 SD N Gugus 4 Kediri. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode tes, yaitu mengukur keterampilan berpikir kritis muatan IPAS. Variabel bebas yang digunakan pada riset ini adalah model pembelajaran guided inquiry berbantuan media audiovisual. Variabel terikat yang ada pada riset ini adalah keterampilan berpikir kritis IPAS. Validitas isi dilakukan dengan formula Gregory dengan menggunakan penilaian pakar. Pada penelitian ini menggunakan rumus koefisien alfa untuk menganalisis uji reliabilitas tes uraian atau esai. Selanjutnya, analisis data yang diterapkan dalam riset ini adalah analisis statistik inferensial. Uji normalitas pada riset ini menggunakan rumus uji Lievers atau LO. Uji homogenitas pada riset ini menggunakan uji Fisher atau uji F. Model pembelajaran guided inquiry akan lebih bermakna apabila dalam penerapannya dikolaborasikan melalui media audiovisual sebagai salah satu media yang dapat membantu siswa dalam memahami pembelajaran, terutama materi IPAS yang berkaitan dengan kenampakan alam. Model pembelajaran ini meningkatkan keaktifan siswa sehingga melatih keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran guided inquiry berbantuan media audiovisual berpengaruh secara signifikan terhadap keterampilan berpikir siswa pada muatan materi IPAS pada siswa kelas 4 SDN Gugus 4 Kecamatan Kediri. Dan selanjutnya skripsi yang ketiga. Latar belakang penelitian pada skripsi ini membahas beberapa topik, yaitu yang pertama, teori pendidikan, yang kedua, kurikulum 2013, yang ketiga, permasalahan pembelajaran IPA, yang keempat, perancangan pelaksanaan pembelajaran dengan model proses oriented guided inquiry learning atau POGIL, penjelasan mengenai model pembelajaran proses oriented guided inquiry learning atau POGIL. Identifikasi masalah pada skripsi ini, yang pertama yaitu siswa yang kurang aktif dan kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Kemudian dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak menghafal materi daripada memahami materi. Dan yang terakhir, kurangnya mengoptimalkan penggunaan model dan media pembelajaran yang menarik saat pembelajaran IPA berlangsung. Selanjutnya, deskripsi teoritis penelitian ini secara berturut-turut dijelaskan teori dari beberapa hal mengenai kompetensi pengetahuan IPA, model pembelajaran proses oriented guided inquiry learning berbantuan media mind mapping, dan pembelajaran konvensional. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu menggunakan desain eksperimen semu atau quasi eksperimen DESI. Data yang dikumpulkan oleh penelitian adalah data kompetensi pengetahuan IPA siswa. Pengumpulan data ini dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Gugus Kapten Japal tahun ajaran 2019-2020. Instrumen yang digunakan adalah tes kompetensi pengetahuan IPA. Tes yang digunakan untuk mengukur kompetensi pengetahuan berupa tes objektif dalam bentuk pilihan ganda. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validasi dan validitas butir. Uji validitas isi pada penelitian ini adalah kisi-kisi instrumen, sedangkan validitas butir merupakan data yang valid. Untuk mengukur validitas butir digunakan rumus koefisien korelasi poin Beserial. Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir soal yang valid saja. Dengan demikian, uji reliabilitas bisa dilakukan setelah dilakukan uji validitas. Analisis data yang diterapkan dalam riset ini adalah analisis statistik inferensial. Statistik inferensial, data yang dianalisis adalah gain skor yang ternormalisasi dari hasil pretest
dan post-test data kemampuan IPA. Uji normalitas pada riset ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas pada riset ini menggunakan uji Fisher atau uji F. Model pembelajaran POGIL berbantuan mind mapping dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dan berpikir kritis serta dapat membuat pengetahuan yang telah ditetapkan oleh siswa menjadi lebih terstruktur. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Process Oriented Graded Inquiry Learning berbantuan mind mapping berpengaruh terhadap kompetensi pengetahuan IPA siswa kelas 5 SD Negeri Gugus Kapten Japa. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis skripsi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 3 skripsi tersebut memiliki beberapa persamaan, seperti sama-sama penelitian kuantitatif menggunakan desain eksperimen semu atau quasi-eksperimentasi, meneliti model pembelajaran graded inquiry pada pembelajaran IPA, dan hasil akhir memiliki pengaruh yang signifikan. Adapun perbedaan dari 3 skripsi tersebut yaitu skripsi 1 dengan 3 diteliti untuk mengetahui kompetensi pengetahuan IPA, sedangkan skripsi 2 diteliti untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis siswa. Dari segi pengolahan data, skripsi 1 dan 3 menggunakan tes objektif, sedangkan skripsi 2 menggunakan tes esai. Selain itu juga menggunakan rumus yang berbeda. Akan tetapi untuk menguji homogenitas varian menggunakan rumus yang sama, yaitu uji Fisher atau uji F. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.